Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, untuk kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video antara asumsi dan lalu akan ada jawabannya. Asumsi dari pihak Kristen dan jawaban yang sangat menohok dari pihak muslim. Oke sahabat, tentang persoalan apakah itu? Mari kita simak dulu video selengkapnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Ternyata di kitab suci kalian tidak menjelaskan siapa jalan yang lurus itu. Yang benar, modal terjemahan doang, terus berani klaim kalau Al-Quran itu tidak menjelaskan jalan yang lurus itu. Abang ini sedang mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya. Padahal tinggal dilanjutkan ke ayat setelahnya. Ayat ke-7 itu penjelasan dari ayat ke-6. Dan kalau orang yang paham gramatikal bahasa Arab, ada kata as-sirat pada ayat ke-6 itu menggunakan al-ta'rif. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang disebutkan as-sirat, jalan yang lurus itu adalah sesuatu yang maklum. Abangnya pasti nggak paham sih karena modalnya terjemahan doang. Oke, kenapa dikatakan ayat ke-7 itu adalah penjelasan daripada ayat ke-6? Lihat harokat dari kata sirata pada ayat ke-7. Harokatnya apa? Fathah. Seharusnya kalau orang memulai pembicaraan baru itu harus berharokat dhammah untuk kata sirat ini. Lalu kenapa harokatnya fathah? Ya ini yang dinamakan dengan atfu bayan. Pusing-pusing sekalian kau cari kesalahan Al-Quran tapi modal terjemahan doang. Atfu bayan itu mengikuti hukum ma'tufun alaihinya. Mana ma'tufun alaihinya? As-sirata di ayat ke-6 ini. Makanya keduanya sama-sama fathah karena sama-sama hukumnya. Dari namanya atfu bayan. Bayan itu artinya penjelasan. Jadi ayat ke-6 ini dijelaskan oleh ayat ke-7. Maka tidak bisa dipotong sampai ayat 6 saja kemudian berani mengklaim tidak ada penjelasannya jalan yang lurus di dalam Al-Quran. Padahal ente kurang baca aja, padahal ayat setelahnya ini penjelasannya sangat jelas. Sengaja saya kasih penjelasan yang panjang, padahal bisa ringkas saja. Tinggal dikasih tahu ayat setelahnya itu penjelasannya. Saya ingin menunjukkan kalau kami orang Islam itu bukan hanya modal terjemahan. Kami paham bahasa Al-Quran itu. Dan satu lagi, para ahli tafsir dari kalangan para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW sampai zaman sekarang menafsirkan kalau jalan yang lurus itu artinya Al-Islam. Dan al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang dimurkai, itu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, ad-dallin itu orang-orang Nasrani. Jadi makna ayatnya itu, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu Islam. Kemudian bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, orang-orang Yahudi, dan orang-orang mengikuti mereka. Dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani dan pengikut mereka. Belajar lagi ya bang. Jalan lurus Islam versus Kristen. Jalan lurus di dalam Islam sebagaimana kita sebut dengan Shirathul Mustaqim. Bagaimanakah Shirathul Mustaqim atau jalan lurus dalam pandangan Muslim dan Kristen? Bagaimanakah pandangan Al-Quran dan Alkitab terhadap jalan lurus? Oke sahabat, kita coba akan membahasnya secara singkat dengan mengemukakan ayat dari kedua kitab tersebut. Jalan lurus di dalam Islam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, terdapat di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Muslim tidak pernah menganggap jalan yang lurus atau jalan lurus sebagai Tuhan, karena Tuhan bukanlah jalan. Tuhan adalah tujuan. Ketika seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunjuki jalan yang lurus, mereka sedang meminta agar ditunjuki kepada jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Jalan Tuhan adalah suatu jalan yang harus ditempuh bagi mereka yang ingin bertemu dengan Allah. Lalu apakah jalan lurus atau jalan Tuhan itu? Jalan lurus yang harus ditempuh orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah adalah mengesahkan Allah dan menyembahnya dengan ikhlas.
Nabi Isa adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang berkata, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 51. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Lalu kita akan membahas sedikit tentang jalan lurus di dalam Kristen. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 nomor 6. Kristen yang sudah terbius dengan ketuhanan Yesus beranggapan bahwa pada ayat itu Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah jalan dan dirinya adalah Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menyebut dirinya sebagai jalan, karena Tuhan bukanlah jalan, melainkan tujuan. Sedangkan Yesus hanyalah mengajak manusia kepada jalan Tuhan, jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin bertemu Tuhan. Bahkan Yesus dan para nabi harus melalui jalan tersebut jika mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Jalan itu adalah mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para nabi. Umat Nabi Nuh harus mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Nuh. Umat Nabi Musa harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Umat Nabi Isa harus mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Isa. Dan umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana syariat itu beliau bawa dan dari Tuhannya. Oleh sebab itu umat Nabi Muhammad SAW harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Begitu juga dengan umat Nabi Isa, mereka harus mengakui keesaan Allah dan mengakui Nabi Isa sebagai orang yang diutus oleh Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Yesus bukanlah Tuhan, karena Yesus bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah Allah. Yesus hanyalah utusan Allah yang mengajak kepada Bani Israel